Ini kan baru selesai pemilihan presiden, Iya. koalisinya baru terbentuk, pemerintahan dengan koalisi yang besar ini ya kan sangat kuat, Iya. dan sedang honeymoon. Setiap kali RUU itu dibahas lalu berubahnya lagi Iya. berapa poin ini, itu harus ada catatannya. Iya. Begitu juga MPR. Nah itu risalah MPR itu yang menyusun pertama kali menerbitkan itu MK. Bagaimana mengatasinya itu? Yaitu memperbaiki sistem administrasi yang amburadul. Cuma secara formil proses pembentukannya terlalu cepat. Nah meniru seperti undang-undang Ciptaker, orang trauma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Nah, hari ini saya kedatangan, ini sudah 3 kali Bang ya kesini, Profesor Jimli Asidiki. 3 kali ya. Ini kalau saya mengatakan betul-betul ahli tata negara. Tidak juga, banyak sekarang. Banyak, tapi sudah sebagian jadi provokator. Kalau Bang Jili kan on the track. Sudah gilirannya mahasiswa saya nih, profesor-profesor muda. Banyak. Tapi kan gini Bang, kalau soal masalah tata negara ini, kan nggak bisa dilihat dari segi waktu dan umur. Ini masalah penting kan, strategik ya. Jadi siapapun semakin tua semakin punya tanggung jawab. Ya, apalagi you perluas, bukan hanya tata negara, tapi tata bangsa. Bang Jili tanggung jawabnya kan di situ. Kita harus menata kehidupan berbangsa ini. Lebih dari sekedar soal hukum. Ya. Jadi harus lebih tinggi level pemahaman tentang. Jadi tata negara, bukan hukum tata negara. Ya, saya sudah mempromosikan pengertian baru dari hukum tata negara ke etika tata negara. Bukan hanya soal hukum, tapi juga soal etika. Jadi norma ketatanegaraan, tapi dari norma ketatanegaraan ke norma kebangsaan. Jadi saya harus memperkenalkan juga bahwa kita harus menata bangsa ini beyond, ya kan, law and ethics, tapi menyeluruh, gitu. Makanya semua ahli, semua negarawan yang berpengalaman kita butuhkan menata ulang, kira-kira gitu. Ya. Tapi kita masuknya ini Bang, dari perkembangan politik masa kini lah. Yang lagi panas gitu. Lagi panas, hot, aktual. Dan Bang Jimli kan kita tahu, yang sebelumnya gerakan Purnawirawan ini, forum Purnawirawan, yang ada Pak Tri di situ. Iya Pak Tri. Ya kan? Kemudian dalam pengiriman surat ke DPR, itu nama Pak Tri sudah hilang. Tidak ada lagi. Artinya hanya 4 orang jenderal, ya Pak Haru Rozi, Selamat Subianto, Tiasno, sama siapa satu lagi? Hanafi ya. Itu Kaso ya? Mantan Kaso. Nah jadi 4 orang ini sudah mengajukan surat ke DPR dan MPR untuk memakzulkan yang namanya Wapres. Nah tentu ini kan ada syarat-syaratnya. Bang Jimli sudah menjelaskan pada saat Idul Adha, itu ada 6 syarat harus terpenuhi. Nah bagaimana syarat itu, artinya kan para purnawirawan ini kan harus membuktikan
sesuai dengan syarat itu kan. Kalau nggak ada kan nggak bisa. Nah, Bang Jili melihat Bang, proses ini bisa nggak diteruskan? Ya tergantung DPR-nya, partai-partai. Kita tidak usah harus menuntut ya purnawirawan jenderal itu untuk membuktikan. Ya, Ini kan kelompok aspirasi dari tokoh-tokoh yang punya idealisme. iya, Kita hormati aja. Nggak usah dikecilkan dan nggak usah juga dianggap mana gitu ya. Ini idealisme ini karena kemarahan itu cermin dari kemarahan publik. Nah, tapi mereka udah salurkan dengan tepat kan ke DPR. iya, Ya terserah nanti DPR. DPR itu akan membagikan surat itu misalnya kepada semua fraksi, alat kelengkapan dan semua fraksi. Bisa aja nanti fraksi-fraksi itu menggulirkannya lebih lanjut, bisa saja itu hak dan kewenangannya partai-partai kan. iya, Nah nanti mereka yang akan nyari itu bukti-buktinya. Kalau memang mereka menganggap ini perlu diteruskan iya. gitu. Tapi seandainya enggak, ya jadi mentah kan. Tapi menurut Bang Jimli, melihat situasi dan kondisi partai politik kita sekarang yang tentu representasinya ada di parlemen, mungkin kan diteruskan? Ya secara politik agak susah ya. Susahnya kenapa? Karena ini kan baru selesai pemilihan presiden. Iya. Koalisinya baru terbentuk. Pemerintahan dengan koalisi yang besar ini ya kan sangat kuat. Iya, Dan sedang honeymoon. iya, Ya, masa tiba-tiba ada yang berkhianat kan agak sulit kan Iya, iya. membayangkannya itu. bahkan yang waktu pilpres itu di luar sudah diajak bergabung juga ya. Iya, ini kuat sekali sehingga sulit. Nah, kecuali kalau inisiatif itu datang dari Ketua Kemplos, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga adalah presidennya sendiri. Nah, itu lain, Iya. ya kan? Tapi masalahnya justru presidennya yang dulu minta Gibran menjadi Wakil presiden. wakil presiden, sehingga itu bisa mendapat dukungan semua partai, ya kan gitu. Iya, Maka saya rasa susah membayangkan Prabowo mengambil inisiatif. Tidak usah kan ngambil inisiatif yang aktif, ya pasif saja pun membiarkan rasanya sulit terbayangkan. Nah jadi soal impeachment atau pemazulan ini sebetulnya ini kan ekspresi kekecewaan, kemarahan gitu aja. Kalau mau mencari alasan ya mudah, ya kan? Jadi MK itu dulu didirikan karena pengalaman Gus Dur diberhentikan oleh MPR iya, tanpa proses hukum. Kan tidak ada pembuktian apakah Gus Dur itu terbukti atau tidak. ya, hanya di pansus saja. Hanya di pansus saja. Ya kan? Pembuktian hukumnya kan tidak. Nah, sesudah dia diberhentikan lalu timbul perdebatan. Nanti kalau pemilihan presidennya langsung jangan begini lagi. Pemberhentian itu harus ada didukung proses hukum. Maka kesimpulannya, iya ya, kita sepakat bikin MK. Nah, sesudah itu baru dikaji ini MK di berbagai negara ini, termasuk saya itu review kemana-mana, ya kan? Nah, jadi saya termasuk ke Wina, ya kan? MK pertama di dunia tahun 1920. Ya, Nah, kita pelajari bagaimana. Pemicunya itu karena Gus Dur supaya ada proses hukum pembuktian. Nah, nanti kalau memang betul akan ada impeachment, ya prosesnya di MK. Di MK itu gampang. Kenapa gampang? Karena dari 5 yurisdiksi kewenangan MK, 5 jenis perkara, 2 yang belum pernah ada. Pembubaran partai iya, dan pemakzulan presiden atau wakil presiden. Ada yang ada ini. Yang ada itu baru judicial review
pembubaran sengketa lembaga negara Ya. dan perselisihan hasil pemilu. Nah, kalau kira-kira ada perkara jenis baru, 9 orang tuh senang itu. Lalu cara membuktikannya, ya mudah, kasusnya banyak, bisa dicari-cari, Iya. ya kan? Ya dari 6 itu 1, 3 kategori, 4 kategori hukum, 1 etika, 1 lagi administrasi. Yang hukum itu 4, 1 kalau presiden atau wakil presiden itu terbukti mengkhianati negara. Nah, cari kasusnya. Kapan dia mengkhianati negara ini kan? Yang kedua, korupsi. Ada nggak korupsinya? Ya. Ya kan? Nah, ini bisa dicari. Ya kalau mendengarkan para pengkritik dan sebagainya, sudah ada gitu loh. Kan? Suap begitu juga. Ya kan? Nah, kemudian tindak pidana berat lainnya. Yang termasuk kategori tindak pidana berat itu adalah ya kalau ancaman 5 tahun ke atas. Nah, itu masuk kategori berat dan banyak kemungkinannya itu. Jadi secara hukum bisa dicari. Iya. Orang tuh kalau mencari kesalahan orang lain itu Gampang. Bahwa nanti terbukti atau tidak itu di MK. Iya. Nah, tapi ada yang paling gampang, perbuatan tercela. Tercela apa enggak ini? Kasusnya misal Pupu Papa. Misal gitu. Kalau bisa betul terbukti itu Pupu Papa itu memang punya Gibran. Iya. Bukan soal Pupu Papanya. Tapi Pupu Papa itu kan sudah terjadi 2014 waktu kampanye. Iya. Kalau misalnya dibilang lah itu kan memang saya punya tapi kan sudah lewat. Selesai urusan. Iya. Tapi justru sesudah jadi wapres dia menyangkal bahwa itu bukan punya saya. Seandainya di MK dibuktikan betul ini punya Gibran dan betul dia menyangkal. Nah itu kan tercela. Tidak gentleman. Iya. Misalnya gitu deh. Iya. Jadi itu bisa jadi Celah ya. celah. Nah, yang terakhir yang nomor 6 kalau dia tidak lagi memenuhi syarat. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang sebetulnya tidak sah dibuktikan gitu. Atau karena dia mengundurkan diri atau karena meninggal atau karena sakit dan sebagainya. Nah, jadi ada 6 alasan. Alasan yang paling gampang itu ya perbuatan tercela itu. Atau ada terima suap atau apa yang bisa dicari. Yeah. Tetapi ini harus datang dari kesimpulan DPR. Iya. Itu yang penting. Dan DPR itu harus 2/3. 2/3 harus hadir. Dan 2/3 harus setuju tentang pemakzulan itu dengan alasan-alasannya. Ya kan? Jadi DPR itu menjadi jaksa khusus. Iya. Jaksa khusus. Dibawa ke forum namanya forum pre-piligiatum, forum khusus yang berbeda dengan pengadilan biasa. Iya. Jadi DPR bisa membentuk pansus khusus gitu, bila perlu melibatkan jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung, tapi atas permintaan dari DPR, misal begitu kan. Nah maka pertimbangannya itu harus matang. Apa salahnya, lalu buktinya apa saja, kasusnya ini dibawa ke MK. Iya. Maka nanti mudah dibuktikan itu di MK itu. Nah kalau sudah terbukti, baru oleh DPR diajukan tuntutan resmi ke MPR. Nah bedanya forum MPR dengan karena ada hampir sepertiga, nggak sampai ya, itu anggota DPD ikut menjadi anggota MPR. Yeah. Saya rasa mayoritas anggota DPD, saya mantan anggota DPD, kira-kira mudah itu untuk diajak menyetujui itu. Gitu loh. Cuman kan prosesnya awal tidak di mereka ya. Nah, jadi kesimpulannya terpulang sepenuhnya ke DPR. Ke DPR. DPR itu intinya Kimplus. Kimplus intinya ketuanya yang adalah presiden. Nah, menurut yang saya mengerti gitu, nggak mungkin presiden mau memberhentikan wakilnya.
Tidak mungkin. Nah maka saya rasa sudahlah, gak usah terlalu serius. Ini kan udah kita terima aja lah hasil dari Pemilu. ya pemilu 2024 dengan segala keluh kesah kita. Dengan segala cacat moral dan lain-lain sebagainya yang kita asumsikan sebagai kecatatan sistemik. Nah maka lebih baik kita misalnya berpikir ke depan. Bagaimana jangan terulang lagi. Iya, iya. Ya kan? Nah gitu loh. Supaya jangan larut ke keluhan kepada masa lalu terus. Soal ijazah palsu. Iya. Aduh habis nih waktu kita. Energi pun habis. Habis. Ya kalau didengarkan masuk akal semua itu. Iya, iya. Jadi soal ijazah misalnya. Kita sedikit ya. Subbak. Itu ijazah itu adalah objek yang paling mudah dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Gitu loh. Nah maka dalam kasus yang ditangani oleh MK periode 2004 dulu ketika saya masih ketua pertama kali. Begitu juga saya memimpin DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari kasus-kasus yang kita tangani itu. Banyak sekali ya. Ya antara 5%-an lah. Sampai 10%. Ya mungkin tidak terlalu, kalau 10% ya berlebihan. Sekitar 5% itu ada kaitan dengan ijazah. Soal legalisasi fotokopi ijazah. Iya, Soal. Jadi apalagi pilkada. Jadi calon-calon kepala daerah itu membidik lawan politiknya dengan isu ijazah itu. Dan kasusnya banyak sekali. Banyak sekali. Nah jadi kesimpulan saya, ini berhubungan dengan budaya administrasi kita yang masih ya belum maju, belum modern. Iya. Gitu loh. Jadi administrasi perijazahan ini, mulai dari ijazah SD sampai ke perguruan tinggi, ini masih tradisional. Jadi ijazah-ijazah kita itu kalau dicari-cari, ada aja tuh berubah nama. Kayak saya gitu. IE, ujungnya Jimli Asidiki. Itu ada ijazah saya yang dulu egrek. Jimli Asidiki egrek. Itu kalau di computerize, itu bisa jadi masalah. Iya, iya. Ya kan bisa disebut, waduh ini palsu juga. Artinya budaya administrasi kita masih lemah. Iya. Dan akibatnya isu-isu yang begini nih ya baik juga untuk mengingatkan kita harus dimodernisasi ini. Iya. Sistem administrasi. Ya kan? Jangankan soal begini ya. Misalnya di DPR itu sampai berakhir masa Orde Baru sampai MK berdiri. Tahu nggak? Minutes of meeting, catatan-catatan rapat, ya setiap RUU dibahas itu nggak ada. Iya. Paling tidak lengkap. Ya kan? Begitu juga di MPR. Iya. Maka waktu saya ketua MK tahun 2003 kita kan datang. Beberapa perkara pertama itu kita sidang. Saya berkunjung ke Akbar Tanjung dan para wakilnya. Iya. Sebagai ketua saja gitu kan. Nah, saya bilang, saya jelaskan ini di MK ini yang berperkara itu bukan DPR. DPR itu bukan pihak yang diadili. Jadi DPR itu nggak usah bela-bela undang-undang. Apalagi kalau undang-undangnya zaman Belanda, undang-undang zaman Orde Baru, kan bukan kalian yang bikin. Kenapa mesti dibela-bela? Saya bilang kan, yang kami perlukan adalah keterangan, data-data. Nah masalahnya ada nggak data-data kayak begitu? Mau celingak-celinguk. Nah baru sejak itu dibikin rapat untuk penataan. Jadi kita minta setiap kali RUU itu dibahas lalu berubahnya lagi berapa ini, poin ini, itu harus ada catatannya. Iya. Begitu juga MPR. Nah itu risalah MPR itu yang menyusun pertama kali menerbitkan itu MK. Karena saya bersurat kepada Amin Rais supaya jangan mengulangi kesalahan administrasi BPUPKI
Yang menyusun itu hanya Muhammad Yamin, Iya. tapi hanya versi dia. Nah maka Seknek harus bikin sendiri risalah undang-undang dasar. Jadi saya sarankan perubahan 1, 2, 3, 4 itu tolong dibukukan. Setahun saya tunggu, 2 tahun belum jadi. Akhirnya saya bikin tim. Semua mantan PAS 1 saya kumpulin, ya kita bikin. Maka terbit. Atau Pak Amin kepengen seperti Muhammad Yamin nulis sendiri. Jadi semua organisasi pemerintahan, institusi negara kita ini, administrasinya itu jelek. Ya. Nah, jadi soal ijazah itu ya harus kita ambil hikmahnya. Hikmahnya perlunya modernisasi filing system dan administrasi. Gitu. Jadi nggak ngambil di laci lagi Bang ya? Jangan. Datang ke SMA kita mulai gila sih cari semua laci. Iya. Aduh. Nah jadi kita jangan larut dalam soal ijazahnya itu, apalagi dengan kebencian dengan Jokowi. Ya kan kesian juga dia. Iya. Tapi jangan juga dibiarkan orang kayak Roy Suryo, Tipa, Pausia, Rismond, jangan juga dipidana, dimasukkan penjara, jangan dong. Ini orang kalau dia jelaskan itu masuk akal juga. Nah jadi yang lebih baik itu ya diselesaikan di forum. Iya. Forum resmi. Jangan polisi juga yang menyelesaikannya. Masa diputuskan sendiri. Iya. Nah kecuali ada penal, mediasi penal dijalankan oleh polisi, dipertemukan. Tapi ada bukti, counter bukti gitu kan. Nah, jadi saya sudah anjurkan kalau bisa biar aja putuskan di pengadilan aja. Cuma kalau bisa pengadilan tone mengenai ijazah administrasi, bukan tentang perilaku orang, melebar ke urusan fitnah lain lagi. Administrasinya ya? Yang sumber masalahnya ijazah ini benar apa enggak? Sebab dokumen-dokumen yang ditampilkan itu masuk akal juga, dan itu harus jadi pelajaran juga bagi perguruan tinggi, ya khususnya Gajah Mada. Administrasi amburadul. Iya kan? Nah kalau sekelas UGM, universitas yang kebanggaan, yang lain-lain juga begitu, administrasinya buruk, itu separuh dari tujuan organisasi itu ditentukan oleh kualitas administrasi. Gagal atau berhasilnya mencapai tujuan organisasi itu ditentukan kualitas administrasi. Nah gitu. Jadi kembali lagi ke impeachment. Iya. Jadi menurut saya kesimpulannya biar aja dulu ini kan bergulir, menyalurkan rasa panas dingin gitu, ya kan? Nah, tapi lebih baik lagi kita harus meredam, mengurangi. Nah, kita ambil aja hikmahnya untuk memperbaiki sistem ini ke depan. Kalau kita nggak suka ini kepada ya kan Jokowi 2 periode, lalu kemudian dalam hanya waktu pendek anak mantunya jadi semua. Iya. Nah ini kan fenomena apa ini? Apa enggak ini yang kita lihat? Sumber kebencian ini karena nepotisme. Cepat sekali dia. Ya kan? Saya ini ngalami waktu reformasi Pak Habibie naik jadi presiden, anaknya Ilham, Tarik itu enggak boleh, dilarang sama dia. Karena zaman itu kan sikap anti KKN itu besar sekali. Ya baru kita bikin kan. Betul. Tap MPR-nya. Ya kan? Nah di zaman Pak Habibie itu terasa sehingga tapi sekarang itu semua udah lupa. Nah jadi ini justru yang jadi sumber masalah, termasuk korupsi. Iya. Sumber masalah korupsi itu ruang sosial yang penuh dengan konflik kepentingan, bisnis dengan politik campur aduk, individu, pribadi, keluarga dengan jabatan, dinas. Iya. Ini sekarang ini kacau, ya kan? Susunan kabinet 60% isinya pengusaha. Ayo bagaimana? Nah jadi ya. Ini yang sumber masalahnya. Mari kita benahi ke depan. Iya. Caranya sudah sering saya ada tulis di buku saya. Saya ceramahkan.
kita perlu undang-undang, satu, undang-undang larangan rangkap jabatan dan benturan kepentingan. Ini sumber masalah. Iya, iya. You mau memberantas korupsi dengan pidato sampai ke mana Antartika, nggak bisa. Kalau sistemnya tidak dibenahi dan basis sosiologisnya, basis sosialnya tidak ditata, maka kita perlu ada larangan rangkap jabatan dan benturan kepentingan. Nah, yang kedua kita perlu undang-undang tentang sistem etika bernegara dan dan peradilan etika. Jadi sistem konstitusi kita, lalu sudah ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Ini kan perlu dijabarkan. Sekarang ini gitu loh, sesudah 25 tahun reformasi ini kita evaluasi. Mana yang kurang, mana yang salah ini. Iya. Apalagi kita menghadapi tantangan baru menuju 2045 dengan segala perubahan ya kan, teknologi disruptif, ancaman geopolitik global. Nah, jadi kita harus menyiapkan pembenahan sistemik. Iya. Gitu loh. Nggak cukup dengan omon-omon. Nah, gitu loh. Nah, ini harus ya membutuhkan energi dan perhatian. Kalau habis waktu kita ngurusin masa lalu, mengekspresikan kemarahan pada masa lalu yang kita tidak suka, walaupun itu benar juga, ada masalah, ya kita benahi aja ke depan. Iya. Misal untuk pemilihan 2029, bagaimana caranya supaya jangan lagi kayak begini? Kemarin milih wakil presiden itu susah, mencari-cari. Muhaimin pindah ke sana, balik lagi ke sini. AHY pindah juga. Itu kan artinya ada pragmatisme transaksional yang tidak sehat. Iya, iya. Nah, sekarang MK sudah membuat keputusan tidak ada lagi threshold 20%. Ya kan? Nah, sejalan dengan itu kita harus membuka peluang bahwa nanti capres itu banyak. Apalagi kalau mau ditambah satu. Kita sebaiknya wapres itu enggak usah lah. Gak usah ada wapres. Dipilih langsung itu. Sekaligus kita ingin menata dan memperkuat MPR. Wapres itu dipilih aja di MPR. Sedangkan pemilihan langsung cukup capresnya. Presiden aja. Lalu presiden terpilih, dialah nanti yang mengajukan calon wakilnya ke MPR. Beberapa orang ya. Bisa 2 orang, bisa 1 orang gitu kan. Nah, diatur. Ya. Dampaknya apa? Satu, MPR menjadi lebih bergigi, lebih kuat. Gitu kan? Yang kedua, presiden menentukan sendiri siapa yang mau diangkat jadi wakilnya. Ya. Tidak berdasarkan transaksi seperti kemarin-kemarin. Iya kan? Ya. Ini kan gara-gara transaksional. Erick Thohir sudah bikin SKCK, Yusril sudah bikin SKCK, ya kan? Kasak kusuk. Iya. Ini kan nggak sehat, nggak sehat. Nah, jadi dicarilah jalan tengah. Kenanya dengan pertimbangan politik, bukan pertimbangan ekspertis atau bukan pertimbangan yang lebih besar. Nah, jadi nanti kalau saya usulkan, udahlah cukup presiden aja dan capresnya bisa banyak, karena setiap partai bisa mengajukan calon supaya berguna untuk memperkuat pelembagaan partai juga, memperkuat efek ekor jasnya kepada caleg-caleg. Maka setiap partai itu biar diberi kesempatan punya tokoh, supaya tokoh ini banyak, jangan hanya yang pakai nama O. Zulpan Lindano, kan harus ada O-nya, lah kan susah. Jadi semakin banyak pengalaman, suatu hari nanti akan ada saat di mana tahapan perkembangan peradaban demokrasi kita begitu kuat, meningkat, sehingga orang setengah hitam seperti Obama sesudah 2,5 abad bisa terpilih jadi presiden Amerika. Nah, dari sini juga nanti dari Aceh, dari Papua bisa saja, walaupun itu sudah beberapa kali tes gitu. Mungkin sesudah 10 kali gagal, baru akhirnya muncul orang hitam kayak Obama terpilih. Nah, caranya ya itu tadi, kita bisa ya beri kesempatan pada bangsa ini untuk
mempunyai banyak alternatif pilihan. Nah, caranya ya udah presidennya aja. Wakilnya dipilih oleh MPR. Sekaligus memperkuat MPR, memperkuat presiden, dan memperkuat wapres. Jadi wapres itu bukan asal, melainkan tokoh yang dipercaya oleh presiden, lalu dia punya akses ke partai mayoritas di MPR. Sehingga efektivitas kerjanya nanti membantu presiden jauh lebih baik. Nah, tapi jangan dibandingkan dengan Rusia ataupun Prancis. Rusia, Prancis itu ada pembedaan antara presiden dengan perdana menteri. Jadi yang dipilih oleh parlemen itu perdana menteri, diusulkan oleh presiden. Prancis juga begitu. Nah, kita nggak usah begitu. Ini bukan perdana menteri, dia tetap wakil kepala negara dan wakil kepala pemerintahan, satu kesatuan, tapi mekanisme memilihnya berbeda. Nah, jadi itu saran saya sehingga nggak terulang lagi kasus yang kemarin ini. Iya kan? Ya, ini kan banyak nggak suka ini. Oh ini dicari-cari itu ketemu aja itu. Tapi kan begini Bang, kembali lagi persoalan usulan pemakzulan ini ya. Problemnya kan tadi Abang bilang ada 6 itu ya. 6 alasan. 6 alasan, tapi 4 pidana, 1 etika, perbuatan tercela itu, 1 administrasi, jadi 6. Nah, kalau tuntutan kepada, kan ini alasannya bahwa ada cacat penetapan perubahan di MK itu, pasal di MK itu menyangkut umur sehingga Gibran bisa ikut menjadi cawapres. Kan yang dituntut itu sekarang. Ya tapi kan itu sudah selesai. Makanya. Ya kan, putusan jadi begini, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 itu kan dijadikan alasan waktu kami menyidangkan di Majelis Kehormatan MK yang saya ketuai. Iya. Jadi yang benar di undang-undang, kalau hakim membuat putusan yang dia harusnya mundur dari perkara itu, tidak menangani perkara itu karena pertimbangan hubungan keluarga, ya kan, dengan pihak yang terkait, maka dia harus mengundurkan diri dari penanganan perkara, bukan dari jabatan. Kalau dia tetap menangani perkara dan memutus, maka putusannya itu tidak sah. Harus diulangi lagi, ya kan, oleh majelis baru yang dia tidak ikut. Itu eksplisit di undang-undang sebut begitu. Dan ini bukan hanya di undang-undang kekuasaan kehakiman, di seluruh dunia kayak begitu prakteknya. Dan juga di kode etik judicial principles ya, prinsip kode etik hakim seluruh dunia, ya, Bangalore Principles of Judicial Conduct itu kayak begitu. Dan juga di MK itu kita kasih nama Sabta Karsa Utama yang di zaman saya dulu. Itu juga eksplisit tidak boleh. Gitu loh. Nah, jadi alasan itulah kami ya memberi sanksi berat kepada Anwar Usman yang ikut menangani perkara yang seharusnya dia tidak ikut. Tetapi ya beda dengan undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu menyebut bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Kalau pengadilan biasa terikat dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Tidak sah otomatis. Nah, timbul perdebatan, apakah putusan 90 MK itu otomatis tidak sah gara-gara hakimnya yang harusnya mundur dari perkara tidak mundur. Nah, jawabannya tidak begitu. Itu untuk perkara biasa, hak pengadilan biasa. Sedangkan ini sudah diatur di Undang-Undang Dasar, final, nal, dan mengikat. Maka tidak bisa lagi, gitu loh. Kecuali kalau orang mempersoalkan lagi putusan, bukan putusan MK-nya, mempersoalkan kembali undang-undang yang sudah berubah sesudah putusan MK.
Gitu loh. Ya. Jadi bisa diajukan judicial review. Itulah yang diajukan oleh mahasiswa Universitas NU yang saya puji-puji. Iya, iya, iya. Gitu loh. Karena dia itu atas dorongan dari pengacara, dia bukan mempersoalkan putusan MK. Gitu gak? Ya. Yang dipersoalkan itu undang-undang yang sudah berubah gara-gara putusan MK. Nah, bisa saja kalau waktu itu cepat ditangani, tak tak tak, misalnya majelisnya tidak boleh terlibat, Anwar Usman, maka bisa menang. Maka ketentuan mengenai persyaratan usia itu batal sehingga Gibran tidak memenuhi syarat. Tapi sudah telat. Ya. Waktunya sudah masuk tahapan pemilu, sudah pendaftaran. Ya. Nah, jadi sudah Allah yang sudah menentukan ini, ya kan? Maksudnya bukan Prosesnya ya. prosesnya itu. Jadi kita ini kan politik kehidupan ini kan laibun walahun, permainan ini, Iya, iya. senda gurau. Jadi nggak usah terlampau serius. Iya, iya. Yang penting kita perbaiki ke depan. Jadi kalau kita membacanya, ya Allah ini menarik, ini gitu loh. Iya, iya. Ini Allah sudah atur ini. Jadi sebetulnya bisa dipersoalkan. Bukan putusan MK-nya yang final Undang-undang mengikat. setelah itu. Undang-undang sesudah berlakunya putusan MK itu kan undang-undangnya berubah. Iya. Nah, diajukan lagi. Dikembalikan ke persyaratan lama. Bisa. Iya, iya, iya. Gitu loh. Tapi udah terlambat. Sudah terlambat. Jadi kesimpulannya, ya sudah kita terima. Jadi saya anjurkan waktu itu kan, rakyat pemilik kedaulatan, jangan pilih yang kita tidak suka. Gitu loh. Iya. Jadi kalau kita nggak suka, jangan ada pilih dia. Jangan pilih. Tetapi ternyata dapat 58% nih Iya. Prabowo Gibran. Nah terus bagaimana? Sekali lagi ini urusan permainan hidup. Jadi jangan lagi balik lagi ke kanan, balik lagi ke Iya, belakang. iya, iya. Gitu. Kita perbaiki aja ke depan. Gitu loh. Iya, iya. Benar. Dan gini juga Bang, ini kan para jenderal ini ada yang menuntut kemarin, itu kan ada yang masuk di pendukung Ganjar, ada juga masuk di pendukung Anies kan? Ya tapi nggak usah begitu. Kita kan bebas saja. Jadi, Bukan, maksud saya ya. gini Bang, maksud saya mungkin waktu itu mereka tidak persoalkan, dia merasa bisa menang kan? Iya. Ya, tapi kan dari pihak yang 58% ini, itu karena kecewa yang belum move on. Iya. Jangan disebut lagi itu yuk. Karena sudah lupakanlah ini. Maju ke depan. Maju ke depan ini adalah kebebasan setiap warga untuk Berekspresi. Nggak apa-apa itu. Ya kan? Iya, iya. Kalau tidak diperhatikan, tidak didengar sama sekali, salah juga. Dengerin kayak Roy Suryo sama Rismon sama Timpa itu. Saya beberapa kali masuk akal juga itu. Tapi ya kan bagaimana mengatasinya itu? Yaitu memperbaiki sistem administrasi yang amburadul. Nah gitu loh. Ada pintu masuk ya? Ada pintu masuknya. Tapi orang-orang ini punya jasa juga dalam mengungkap masalah ini. Jadi jangan dipenjarakan dia. Hanya gara-gara dia berbeda pendapat sama kita. Mengambil hikmah. Jangan dicarikan dia menghina atau dia perbuatan tidak menyenangkan jadi pidana. Masuk penjara. Kalau sudah masuk penjara itu yang tobat masuk penjara itu cuma 30%. 30% sisi kedua dendam. Iya, iya. Orang kayak Buniani, Bambang Tri, Iya, iya. Gus Nur, itu dendam. Dia nggak merasa salah. 30% isi penjara kita itu modelnya kayak gitu. Iya, iya. Maka tidak ada gunanya memenjarakan orang. Makin dendam dia, dizalimi. Tapi ada yang 40% lagi sisanya. Makin jadi. Iya. Tukang copet dipenjarakan, begitu keluar jadi perampok. Jadi pemenjaraan itu cuma 30% efektif. Iya. Jadi jangan semuanya dipikir masukkan penjara, dipidana, jangan begitu. Itu kan hanya mengikuti naluri kemarahan publik. Kemarahan publik itu bukan referensi menegakkan kebenaran dan keadilan. Makanya Rasulullah
kalau ada orang lagi marah, tidak boleh sholat. Padahal sholat itu kewajiban setiap individu. Iya. Fardu itu. Fardu ain. Iya, tapi dilarang oleh Rasulullah karena kalau orang lagi marah, dia diperintahkan supaya ngambil wudhu. Tapi tidak boleh sholat. Iya. Maknanya apa itu? Jadi kalau orang lagi marah, disuruh menenangkan diri dulu dengan wudhu. Jadi tidak boleh sholat. Sholat aja nggak boleh. Jadi kalau untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, ya kan, dari kemarahan orang-orang ini, ya nggak akan ada. Jangan dilawan dengan kemarahan juga. Jangan dilawan dengan kemarahan juga. Jadi hakim harus paham itu bahwa filosofi keadilan, ya, dan kebenaran tidak datang dari kemarahan. Jadi kalau urusan korupsi, coba LSM maunya masukkan penjara atau pidana mati, dan kalau penjara pun jangan keluar-keluar. Gitu kan? Iya. Ada remisi sedikit marah orang. Ya, tapi kan keadilan itu jangan melihat kemarahan orang. Jadi kalau hakim ingin populer, dia mengikuti kemarahan publik. Tapi hakim yang benar tidak begitu, nggak boleh mengikuti naluri marah itu. Iya. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya nggak rumit ya. Enggak rumit, enggak rumit. Jadi kalau saya ikutin pikirannya Bang Jimli ini, bukan mudah juga, tapi tidak mudah. Tidak rumit. Tapi permainan hidup. Jadi presiden tuh harus mengendalikan, mengelola. Iya. Ya kan? Dan Pak Jokowi pun saya kira dengan konsep apa yang Abang sampaikan tadi soal ya udahlah ngapain kita ribut-ribut gini, dia terima saya kira. Iya, dia terima, cuman ujung-ujungnya nggak tahan juga dia. Ngadu juga dia kan. Iya. Tapi yang banyak melapor itu kan relawan Jokowi. Ya. Sebenarnya bukan Jokowi asli. Sebenarnya itu berguna juga untuk Jokowi sendiri. Jadi dalam politik itu orang itu selalu berada di top of mind. Nah gitu. Ya kan, terus terkenal. Ada dua kemungkinan. Iya. Terkenal baik, terkenal buruk. Terkenal buruk dan terkenal baik itu dekat bedanya itu dengan elektabilitas. Gitu loh. Jadi orang untuk terpilih dalam demokrasi liberal begini harus terkenal. Walaupun terkenal jelek, dimarahin orang. Sebab makin banyak orang marah, segitu banyak juga orang mencintai. Iya. Orang ada yang menjadi simpati, merasa orang diri jadi zalimi, ya kan? Jadi terus berada di top mind. Nah gitu loh. Dan hebatnya Pak Jokowi itu bisa mengelola itu ya. Iya. Walaupun sekali lagi akhirnya nggak sabar juga dia, ngadu juga. Iya. Sayang itu. Ya, yang namanya permainan ya harus ada daya tahan ya. Iya. Tapi itu harus apa? Itu kan menuai badai karena nanam masalahnya sendiri, ya kan? Jadi banyak juga kesalahan dia sehingga menyebabkan dia tidak husnul khotimah begini kan? Nah itu, jadi itu harus jadi pelajaran juga bagi semua pemimpin gitu supaya bagaimana husnul khotimah yang ideal itu. Bang Jimli, kita udah sudah 45 menit kita ya. Masa? Iya, Saya kira baru seperempat jam. Udah 45 menit kita ini. Maksud saya itu ingin menanyakan kepada Bang Jimli ya, bahwa terus terang aja kan orang sekarang banyak yang masih mempertanyakan ini bagaimana pemerintahan Prabowo ini kan gitu. Loh, kenapa dia? Ya artinya dalam persoalan ekonomi, juga dalam persoalan hukum, mungkin kalau soal politik udahlah ya, itu kan permainan kan. Kalau ekonomi sama hukum kan bukan permainan, Bang. Serius itu kan. Nah, tentu Bang Jimli melihat atau harapan apa yang diinginkan dari yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Ya saya rasa kan akhirnya itu kan teamwork ini yang harus dibuat efektif.
kita jangan hanya mengandalkan figur tertinggi. Ya. Sama kayak kemarahan orang kepada Jokowi gitu loh. Seolah-olah Jokowi semua. Padahal misalnya ya muncul lagi nih sekarang nih kasus-kasus kayak tambang, kayak di Jokowi lagi yang harus bertanggung jawab. Jokowi. Padahal yang mengerjakan, yang mungkin juga punya rencana, ya kan? Ya sekarang yang ada di kabinet yang sekarang ini masih di sini dia. Atau istilah orang anak-anak jalanan yang ngambil cuan orang lain, kenapa Jokowi lagi masalah dia. Jadi misalnya kalau ada masalah ya diselesaikan oleh Luhut, ya kan, oleh Bahlil, Erlangga, Rosan barangkali. Jadi jangan diam aja. Jadi masa lempar tanggung jawab ke Jokowi sendiri gitu. Nah begitu juga Prabowo. Jadi pidatonya yang meluap-luap, meledak-ledak, itu kan susah, itu kan gaya. Gaya pribadi orang memang beda. Cara Jokowi kan pidatonya, SBY beda lagi. Tapi yang lebih penting itu bagaimana implementasinya. Nah untuk implementasi itu ya teamworknya ini bagaimana bekerjanya. Ya saya berharap ya bisa diefektifkan. Nah sayang koordinatornya aja ada 7 masing-masing dengan wamen. Ya kan, semakin banyak koordinator semakin tidak terkoordinir gitu loh. Itu hukum alam saja. Nah jadi problem terbesar itu kalau menurut saya bagaimana membangun teamwork yang efektif, yang efisien, ya kan, yang terengginas. Nah iklim kerja itu harus dibangun sehingga masing-masing tuh ada inisiatif terpadu. Jangan menunggu arahan semua. Itu kan bahaya. Karena pidato yang idealis itu, yang meledak-ledak itu, kan harus ada implementasi. Gitu loh. Ya harus dipahami, mereka harus betul-betul menjalankan apa yang diinstruksikan kan. Iya. Sekarang kan ada kesan masih ada anggota-anggota kabinet ini yang setengah hati. Apalagi dengan isu reshuffle kan. Ya itu lagi. Itu lagi. Ya saya rasa itu juga menambah masalah. Padahal isu reshuffle itu kan mungkin didesak-desak dari luar aja. Ya belum tahu kita apa betul akan dilakukan. Selama ini yang di reshuffle itu kan karena masalahnya sendiri-sendiri. Kayak Ristek gitu kan. Karena dia mengundurkan diri karena memang gak enak. Nah. Ya protes-protes internal yang tajam, yang keras ya kepada menterinya itu bisa juga menjadi alasan reshuffle karena kan tidak nyaman kerja kan. Bagaimana? Ya ada yang mengundurkan diri namanya kepala komunikasi, Hasan Hasbi, tapi dibatalin. Itu kan? Ya. Itu sih karena psikologi saja ya, bukan karena kerja kalau saya lihat. Iya. Sebenarnya komunikasi pemerintahan sekarang ini ya diambil alih oleh presiden sendiri. Dan setiap kali pidato tanpa teks itu kan sudah komunikasinya sendiri. Yang kedua, komunikasi kepemimpinan itu bukan hanya kata-kata, retorika. Komunikasi itu kan dengan aksi juga. Tadi kemarin saya bicara, tadi malam bicara di haulnya Pak Taufik Kimas, saya kasih contoh bagaimana orang berkomunikasi tidak selalu harus dengan retorika kata-kata, dengan pidato, tapi dengan aksi. Dia berkomunikasi dengan aksi, menjadi jembatan antara kelompok-kelompok kepentingan, dan itu efektif. Itu contoh komunikator itu. Sehingga komunikasi itu lain dengan jubir. Jubir itu hanya salah satu saja, apalagi dengan pola pidatonya Presiden Prabowo yang seperti sekarang ini, relatif sebetulnya jubir itu nggak terlalu penting, gitu loh. Dan komunikator itu kan harus ada isi kepala juga kan, Bang. Nah, apalagi kalau komunikatornya tidak pernah ya nempel sama presiden, ya kan susah. Susah. Nah,
Bang, mungkin ini yang terakhir. Saya ingin tanya Abang, ini kan menyangkut juga tata kelola negara ya. Ya, ya. Terutama ini kan ada undang-undang TNI. Kemudian timbul kekhawatiran bahwa nanti TNI akan menguasai jabatan-jabatan sipil kan gitu. Lalu kecurigaan begitu meningkat, timbul demo dan segala macam yang kita lihat. Dan setelah undang-undang itu ditetapkan, memang ada beberapa jabatan yang selama ini dipegang oleh sipil, itu dijabat oleh mantan anggota TNI misalnya. Kan gitu. Dan dulu kan kita pernah juga, zaman Pak Harto misalnya, Jaksa Agung itu Ali Said, Soekarton, kemudian siapa lagi yang tentara itu Bang ya? Oh Ismail Saleh ya? Nah, itu kan juga pernah menjabat sebagai TNI. Nah ini Abang melihat bagaimana ini? Ya ini psikologis saja sebetulnya. Jadi kan ada multifungsi polisi, nah, kan gitu ya. Yeah. Dari dui fungsi ABRI ke multifungsi polisi selama 10 tahun. Nah, sehingga yang mantan-mantan tentara ini, ya kan, ya cemburu juga kan. Yeah. Nah, begitu presidennya Jenderal TNI, nah gitu kan. Oh ini antusias. Yeah. Maka mantan-mantan ini kemana-mana. Tapi ini mantan-mantan ini kan sudah jadi sipil. Iya, udah pensiun. Jadi sesuatu yang alamiah aja. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Jadi untuk menduduki jabatan di mana, ya kan purnawirawan. Iya. Sama aja purnawirawan profesor, purnawirawan apa boleh aja kan. Boleh ya. Jadi kan sipil semuanya tuh. Nah, jadi Kembali ke masyarakat biasa. iya, jadi tergantung kemampuannya karena di setiap lembaga badan pemerintahan kan sudah ada aturannya, memenuhi syarat ini profesionalisme, ya maka ya boleh aja ya terjadi. Nah hanya yang di undang-undang TNI kemarin itu ada tambahan lembaga yang boleh dijabat oleh tentara yang masih aktif. Nah gitu. Iya. Jadi sebelumnya sudah ada 10 tempat ya yang dijabat oleh tentara aktif. Nah di undang-undang terakhir kemarin ditambahin seperti kan ada lembaga-lembaga baru yang sebelumnya belum dianggap terlalu penting atau apa, tapi karena perkembangan keadaan kayak misalnya cyber, ya kan? Nah itu dijabat oleh TNI yang masih aktif. Nah, itu dibolehkan. Iya. Nah ada lagi yang bikin ribut lagi ini soal kan sejak tahun 2023 itu ada Jaksa Agung Muda militer. Nah itu baru, jabatan baru. Nah, jadi di lingkungan Kejaksaan Agung itu ditambahi Jaksa Agung Muda militer. Nah dijabat oleh bintang 3. Nah itu karena undang-undang. Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang pengadilan militer, ini hanya pembenahan struktural yang agak belakangan. Nah ini kan harus diwadahi juga. Dan dia tentara aktif. Dan dia perlu banyak juga staf di setiap pengadilan tinggi di daerah kan. Nah jadi lalu ini ditambah lagi beberapa lembaga baru yang dibolehkan dijabat oleh militer aktif. Ada pertimbangannya dan memang sejak sebelumnya sudah ada 10 dengan masing-masing pertimbangan. Jadi sebetulnya secara material sudah ada masalah juga. Cuma secara formil proses pembentukannya terlalu cepat. Nah meniru seperti undang-undang Ciptaker, orang trauma dengan cara itu tanpa Undang-undang KPK juga terlalu cepat ya. Itu kan? Ya, itu contohnya. Nah trauma itu lalu dibungkus dengan kecurigaan ini akan ada remiliterisasi. Karena Prabowo ini adalah kan militer, jenderal bintang wah dia gitu loh. Iya. Jadi menjadi ada pembenaran psikologis, maka demo di mana-mana. Gitu kira-kira. Jadi
kita lihat kecurigaan itu wajar aja ya. Ya wajar aja. Wajar. Tapi secara material itu undang-undang sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Kan sepanjang disepakati di DPR dan ada prosedur dan syarat-syaratnya kan. Ya. Misalnya di mana ada dibutuhkan, tapi tidak otomatis Panglima TNI menugaskan, enggak. Kan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ya kan? Nah, apalagi yang di jabatan sipil yang ya tentaranya sudah nonaktif kayak Dirjen Imigrasi misalnya gitu kan. Bea cukai. Itu kan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bea Cukai. Iya. Nah, itu jadi ini hanya psikologi aja. Jadi sebenarnya gampang ini soal komunikasi tadi. Iya. Ya kan harus jadi pelajaran, kebiasaan. Jangan bikin undang-undang mau cepet-cepet gitu loh. Iya. Ini membuat undang-undang itu ya democratic decision making itu jangan hanya formalistik prosedural. Demokrasi itu harus substansial. Dia harus mendidik. Iya. Jadi dibikin rame waktu di DPR itu. Ada perdebatan, ada yang demo, tapi belum disahkan. Iya. Nah, perdebatan itu ya kan didengarkan oleh Komisi 1, didengarkan oleh pansusnya. Iya. Walaupun nanti sesuai dengan tahapan pengambilan keputusan, ya kan? Nanti ada partai yang misalnya WO, nggak apa-apa, itu bagus itu. Iya. Biasa itu kan. Biasa itu. Nah, tapi kan yang menang nanti kan harus diterima. Iya. Jadi jangan mau cepet-cepetan dan yang WO atau yang anti, yang berbeda pendapat praksi itu dianggap aib. Nah, jadi itulah membedakan demokrasi berintegritas, berkualitas dengan demokrasi formalisme. Nah, kualitas demokrasi kita ini masih formalistik. Formalisme. Kita negara demokrasi kata orang terbesar ketiga. Bagi saya bukan ketiga, nomor 1 kita nih. Nomor 1. Iya. Kenapa? Dari segi pilpresnya. Pemilihan yang paling penting itu kepala negaranya. Iya. Pilpres kita ini presiden terpilih terbanyak di seluruh dunia itu dalam sejarah. Prabowo nomor 1. Iya. 2024. Nomor 2 Jokowi. Baru nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang lain. Tapi nomor 6 SBY. Jadi dari 2 atau dari 6, 3 itu adalah presiden RI. Terpilih dengan suara terbanyak dari rakyatnya. Maka Indonesia is the first largest secara kuantitatif. Iya. Tapi kualitas demokrasi kita sampai tahun 2025 ini itu berapa? Masih jauh, nomor 59 rankingnya. Iya. Berarti kualitas demokrasi ini harus dibangun. Iya. Maka pemimpin termasuk presiden, menteri itu jangan risau kalau ada yang berbeda pendapat. Itu bagus itu. Iya, iya. Itu cara kita mengambil keputusan secara substansial. Demokratik, substantif gitu loh. Jangan risih. Jangan risih pada Iya. perbedaan. Baik Bang, Oke. kita ini hampir sudah 2 menit lagi 1 jam kita ngobrol ya. Rasanya kalau Bang Jimli ini menjelaskan persoalan-persoalan negara dan kebangsaan kita, ini kok suasana sejuk sekali ya. Iya sebenarnya begitu, tapi ini kan banyak para tokoh-tokoh politik kita ini ya hanya menang kalah. Politik tuh hanya menang kalah. Begitu menang, wah, Euforia. Begitu kalah, beda pendapat itu orang kalah. ya. Jadi betul-betul politikus. Iya. Itu loh. Pragmatis. Padahal kita membutuhkan sikap kenegarawanan. Iya. Nah, jadi mumpung sudah menduduki jabatan amanat, ya saya himbau, ya adik-adik saya, ada mahasiswa saya yang jadi menteri, jadi wamen, jadi apa gitu di DPR juga jadi pimpinan praksi. Ya tolonglah berpikir lebih besar untuk membangun kualitas peradaban Iya. bangsa yang lebih baik.
Ya, insya Allah. Jangan berpikir untuk membangun rumah besar ya. Jangan hanya berpikir untuk menang kalah, Ya. lalu sibuk mengambil, menikmati, menuntut. Nah, kadang-kadang kalau enggak ini, ya kan, taking, asking, bila perlu robbing, merampok. Ya. Nah, karena tangan di bawah, tangan yang biasa meminta, menuntut, lalu menikmati. Nah, jadilah orang yang khairun nas mayan fa'uhu linnas, dengan tangan di atas. Ya dul ulia khairun min yadi sufla. Caring, sharing, giving to the country. Bukan untuk menikmati. Sekarang ini rebutan menikmati. Rasa menang gitu. Aduh, semua diabaikan. Jangan begitu. Nanti sejarah yang akan mencatat. Ya tentu nanti di atasannya Allah dan para malaikat ditugasi oleh Allah untuk mencatat semua sumbangan kita. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bang. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Menarik sekali. Persis kita ngobrol ini 1 jam kurang 2 detik. Sampai jumpa ya Bang. Terima kasih banyak pencerahannya Bang. Insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.